Renungan kita, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah, busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semuanya telah menyimpang dan sekalian telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidakkah sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan? Saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara seiman, saudara-saudara seagama dan lintas agama, serta saudara sebangsa dan setanah air. Dan yang utama, saya bungkus semuanya itu sebagai saudara-saudara dalam kemanusiaan. Anda dan saya menjadi satu sebagai sesama manusia di dalam kemanusiaan. Penuh cinta, kasih, kesetaraan, dan melintasi batasan, melintasi tembok-tembok pemisah etnisitas, suku, agama, atau apapun juga. Saudara sekalian, nyanyian pengajaran dari Daud yang Anda mungkin juga menyapanya sebagai nabi, mengungkapkan tentang bagaimana Daud mengubah nyanyian ini, nyanyian pengajaran ini, menjadi suatu nada yang tertuju kepada semua orang yang ada di sekitar dia. Berdasarkan pengalaman hidup dan kehidupan dan interaksi dia dengan Tuhan, ia melihat bahwa di dalam hidup dan kehidupan seharian banyak sekali orang yang ia sebut bebal, orang yang tidak mau tahu tentang siapa Tuhan, orang yang mengkesampingkan iman, dan orang yang bergantung pada diri sendiri. Lalu ia mau menasihati mereka bukan saja dengan orasi dan narasi, tapi melalui puji-pujian. Dengan demikian, ia inginkan bahwa orang-orang yang tidak mau peduli terhadap Tuhan, iman, dan spiritualitas itu kembali berseru kepada Tuhan dan berdoa menyembah Tuhan sebagai hal yang utama. Sehingga ia berkata bahwa Tuhan memandang ke bawah dari surga, ia melihat hidup dan kehidupan manusia. Ternyata ia menemukan bahwa orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah dan busuk, jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mereka melakukan kejahatan dan memakan habis umat seperti memakan roti. Itu yang ia dapatkan. Saudara, hasil dapatan dari pemazmur itu coba kita renungkan dan aplikasikan dalam hidup keseharian kita pada masa kini. Mungkin saja kita bisa melihat seperti pemazmur melihat, kita bisa merasakan seperti pemazmur rasakan, dan bisa saja kita mengalami ada orang-orang di sekitar kita banyak sekali yang tidak peduli apa itu cinta, kasih sayang, kesetiaan, iman, atau bahkan hubungan dengan Tuhan. Bagi mereka Tuhan tidak penting, tapi yang utama adalah bagaimana mengejar hal-hal yang bersifat apa-apa untuk menunjang hidup dan kehidupan secara fisik, harta benda, kekayaan, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang kita lihat, kita alami, dan mungkin saja kita kenal seperti itu sepatutnya perlu ditolong. Mungkin saja kita mau berkata kepada mereka melalui dengan kata-kata, dengan nasihat, dan kalimat, tapi tidak mempan. Oleh sebab itu kita hanya bisa mendoakan mereka atau kita naikkan puji-pujian seperti pemazmur. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman, orang percaya, orang yang punya Tuhan dalam kehidupan ini bukan melakukan suatu kondisi yang mengasingkan orang-orang yang
bebal orang-orang yang tidak peduli terhadap Tuhan itu. Bukan kita memisahkan mereka atau kita berkata engkau di sana, aku di sini, kita itu beda, bukan. Tapi bagaimana kita menjadikan mereka sebagai sahabat-sahabat dan mempengaruhi mereka agar mereka kembali ke jalan Tuhan. Itu yang utama mereka. Dan yang bisa kita lakukan adalah memang yang utama kita bawa mereka di dalam doa-doa kita dan penyembahan kita. Kita menyebut nama mereka dalam doa-doa kita. Namun yang berikutnya adalah bagaimana melalui kata, nada, bahasa kata, bahasa tubuh, bahasa mata, orasi dan narasi. Dan sikap kita kepada mereka agar mereka kembali melihat tampilan diri kita yang di dalamnya terpancar cinta kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, iman kepada Tuhan. Yang kita perlihatkan kepada mereka, kepada semua orang, bahwa bukan melulu kita utamakan hal fisik, tapi komunikasi dengan Tuhan, firman Tuhan, menjadikan kita berubah dan merubah orang lain. Tidak mudah, tidak sulit bukan? Saya percaya bahwa Anda pun bisa lakukan hal-hal yang seperti itu. Mari kita menjadi agen cinta kasih, membangun damai dan perdamaian, sejahtera untuk sesama melalui bahasa kata, bahasa tubuh, oleh orasi dan narasi kita dalam rangka membangun sisi-sisi kemanusiaan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala. Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam hidup dan kehidupan kami tidak lepas dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ataupun tidak peduli dengan doa penyembahan dan hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, jadikan kami, kuatkan kami sehingga kami menjadi orang-orang yang menyampaikan hal-hal baik, kabar baik kepada semua orang melalui tutur kata, bahasa kami, bahasa tubuh kami dan segala sesuatu yang kami lakukan dalam rangka membawa semua orang kembali ke dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan sendiri. Ini doa kami. Amin. Mari bersama-sama segenap anak bangsa disiplin, pakai masker, jaga jarak dalam rangka menghalau COVID-19 dari bumi Nusantara. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan